Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Hanik dan rekan saya Hilda Sisri Rahayu. Kami dari kelompok 4 telah berdiskusi mengenai gugus depan dan satuan karya sebagai wadah pembinaan bagi orang dewasa dan peserta didik. Nah, di sini saya sebagai pemateri 1 dan juga rekan saya Hilda sebagai pemateri 2. Di sini langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu dasar pemikiran. Nah, kalau kita lihat dari kondisi sekarang ini, pembinaan generasi muda tidak bisa kita lakukan secara asal-asalan, karena generasi muda sekarang cenderung kepada yang perannya lebih ke yang santai-santai saja. Nah, membina generasi muda, kita harus menggunakan sistem, arahan yang jelas, dan juga tempat dan waktu yang tepat. Nah, di sini peran pramuka bukan hanya sekadar untuk baris berbaris atau juga perkemahan, tapi pramuka digunakan sebagai sarana membentuk karakter generasi muda seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan juga cara mereka bagaimana bertanggung jawab kepada sesuatu. Selain itu, pramuka juga membantu mengembangkan keterampilan hidup generasi muda. Dalam pelaksanaannya, pembina bertugas untuk menjadi dua wadah, yaitu sebagai gugus depan dan juga satuan karya. Jadi kita dalam dasar pemikiran ini bertugas untuk membentuk karakter siswa agar mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya materi kedua, yaitu mengenai pengertian gugus depan. Apakah dari teman-teman ada yang tahu apa itu gugus depan? Nah, akan saya jelaskan. Gugus depan itu, atau yang sering kita sebut dengan gudep, bisa disebut sebagai rumah utama bagi anggota pramuka. Biasanya berada di lingkungan masyarakat atau juga di sekolah-sekolah. Kita dapat menemui gudep ini di sekolah-sekolah dasar, di SMA, SMP, ataupun di perkuliahan. Di sini peserta didik pertama kali mengetahui mengenai pramuka, yaitu di gugus depan. Nah, peserta didik ini bisa mengetahui mengenai tentang pramukaan, mulai dari dasar-dasar seperti kedisiplinan, kerjasama tim, sampai kepada pembentukan sikap dan karakter. Seperti kita bisa lihat ketika anak-anak sudah mengikuti atau di pramuka kita sebut sebagai adik-adik, ketika mereka telah mengikuti kegiatan pramuka, maka mereka akan disiplin. Ketika mereka disuruh datang pukul 7, mereka akan datang sebelum jam 7, sebelum kakak-kakak pembina berada di lapangan. Nah, jadi gugus depan ini sangat penting bagi peran atau fondasi awal dari pembinaan anggota pramuka, karena itulah, kalau tidak adanya gugus depan maka seperti rumah, kalau tidak ada fondasi maka rumah itu akan roboh. Selanjutnya kita masuk materi ketiga mengenai fungsi dan peran gugus depan. Adapun beberapa fungsi dan peran gugus depan, yaitu yang pertama pembinaan karakter. Nah, pembinaan karakter ini sangat penting dalam pramuka, karena dengan membina karakter peserta maka mereka akan jauh lebih terarah kepada yang lebih baik. Di sini peserta didik dilatih untuk bersikap disiplin, kerjasama, bertanggung jawab dalam sesuatu hal yang telah mereka lakukan. Seperti contohnya, nanti mereka akan ditugaskan
pergi ke sebuah daerah yang terkena bencana, maka mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Nah, yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan latihan rutin. Nah, pramuka ini dijadikan sebagai tempat latihan rutin. Jadi pramuka itu dilakukan secara teratur agar pembinaan dilakukan berjalan atau dilakukan secara terus-menerus. Seperti yang dilakukan contohnya di sekolah-sekolah saat ini, kegiatan pramuka dilakukan rutin 1 kali seminggu. Itu sudah menjadi ekstrakurikuler wajib di setiap sekolah yang ada di Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu yang ketiga mengenai mengembangkan keterampilan. Nah, maksudnya di sini pramuka bukan hanya mengajarkan mengenai teori, tetapi juga mengembangkan keterampilan peserta didik. Seperti contohnya nantinya akan adanya perlombaan. Nah, maka di sana bagi peserta didik atau adik-adik yang memiliki kemampuan yang lebih atau yang bagus dilihat oleh pembina, maka mereka akan ditugaskan untuk pergi perlombaan pada acara tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu wadah pembinaan. Maksudnya yaitu di dalam pramuka ini harus ada pembinaan yang terarah. Jika tidak, maka semua kegiatan itu tidak akan jelas dan tidak mempunyai tujuan yang jelas. Seperti jika tidak ada pembinaan, maka kita tidak akan tahu apa yang akan dilakukan setelah melakukan kegiatan pramuka ini. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pengabdian masyarakat. Maksudnya yaitu seperti yang saya bilang tadi, mereka akan ditugaskan ketika terjadinya bencana, maka mereka akan ditugaskan untuk pergi ke tempat tersebut agar mereka bisa melakukan atau membantu masyarakat yang terdampak bencana. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian satuan karya atau yang sering kita sebut atau sering kita dengar yaitu SAKA. Nah, apakah dari rekan-rekan ada yang tahu apa itu SAKA? Nah, oke. Baik, saya akan jelaskan. SAKA adalah satuan karya. Satuan karya adalah wadah dalam pramuka yang digunakan untuk mengembangkan minat dan bakat anggota secara lebih khusus dan lebih terarah. Kalau tadi mengenai gugus depan kita sudah membahas, gugus depan ini fokus kepada pembinaan dasar, tetapi sekarang SAKA ini lebih ke fokus pada pengembangan keterampilan di bidang tertentu. Misalnya tertarik di bidang keamanan, pertanian, atau kelautan. Nah, yang lebih menarik lagi, SAKA biasanya dibina langsung oleh instansi atau lembaga yang memang bertugas atau ahli di bidang tertentu. Nah, jadi anggota tidak hanya dibekali oleh teori, tetapi juga mendapatkan pengalaman dan pengetahuan secara langsung yang diajarkan oleh ahli atau yang telah berpengalaman tersebut. Dengan adanya SAKA atau satuan karya ini, anggota pramuka bisa mengenali potensi dirinya, mengasah kemampuannya sesuai dengan minat mereka masing-masing. Seperti misalnya mereka sangat berminat di bagian pertanian. Nah, nantinya dari bidang pertanian atau yang ahlinya akan mengajarkan mereka seperti ini teorinya, seperti ini yang akan mereka lakukan ke depannya. Nah, mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya materi mengenai jenis-jenis satuan karya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hilda Sesri Rahayu. Kepada Hilda kami persilahkan.
Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu dengan materi jenis-jenis satuan karya. Di dalam jenis-jenis satuan karya ada 4, yaitu Saka Bayangkara yaitu untuk keamanan, Saka Taruna Bumi untuk pertanian, Saka Bahakari untuk kelautan, dan Saka Wirakartika untuk militer. Di dalam peran satuan karya dalam pembinaan yaitu untuk mengasah skill anggota, yaitu dan selanjutnya untuk kejuaraan dan untuk kepemimpinan. Dalam sinergi Kudep dan Saka, gugus depan dan Saka itu adalah saling melengkapi. Kudep bisa memberi dasar dengan karakter dan nilai, sedangkan Saka untuk mengembangkan keterampilan yang sudah ada, keterampilan khusus yang dimiliki. Selanjutnya, untuk penutup, gugus depan dan satuan karya merupakan wadah pembinaan yang sangat-sangat penting dalam pramuka untuk melalui adanya lahir generasi yang sangat-sangat berkarakter, mandiri, dan memiliki keterampilan yang sangat bagus. Baik, hanya itu presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.